Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Kanimora Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang lagi hangat, bahkan bikin banyak orang bertanya-tanya dan mungkin sedikit khawatir. Sebuah imbauan yang datang dari sosok Jenderal Bintang 3, Komjen Polisi Purnawirawan Dharma Pongrekun, yang meminta masyarakat untuk menyiapkan apa yang disebutnya sebagai panic kit. Pertama-tama, mari kita kenali dulu sosok Komjen Pol Purn Dharma Pongrekun. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri yang memiliki rekam jejak panjang dan cemerlang di kepolisian. Jabatan terakhirnya sebelum purna tugas adalah Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Jadi, beliau ini bukan orang sembarangan ya, teman-teman. Pengalamannya di bidang keamanan siber dan strategis sangat mumpuni. Nah, belakangan ini, nama beliau kembali mencuat setelah pernyataan-pernyataannya dalam berbagai forum, podcast, dan media sosial menjadi viral. Inti dari pesannya adalah, masyarakat harus mandiri dan siap menghadapi berbagai skenario terburuk yang bisa menimpa bangsa ini. Salah satunya adalah dengan menyiapkan panic kit. Beliau berulang kali menyinggung potensi adanya gangguan infrastruktur, termasuk kemungkinan terjadinya blackout atau pemadaman listrik secara luas dan berkepanjangan. Menurut beliau, kita tidak bisa selamanya bergantung pada pemerintah atau pihak lain dalam situasi darurat. Mandiri adalah kunci. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti. Apa sih sebenarnya panic kit itu? Sesuai namanya, panic kit, atau sering juga disebut survival kit atau go-bag, adalah sebuah tas atau paket darurat yang berisi perlengkapan esensial yang bisa membantu kita bertahan hidup selama beberapa hari, biasanya minimal 3 hingga 7 hari, saat terjadi bencana atau situasi darurat yang membuat kita tidak bisa mengakses kebutuhan dasar. Komjen Dharma Pongrekun menekankan pentingnya menyiapkan ini sebagai bentuk kesadaran individu. Bukan untuk panik, tapi untuk siap. Beliau menyebutkan beberapa item krusial yang harus ada di dalam panic kit kita. Mari kita jabarkan satu persatu. Makanan dan minuman, ini yang paling utama. Stok makanan non-perishable seperti biskuit energi, granola bar, atau makanan kaleng yang bisa bertahan lama. Jangan lupa air minum. Beliau menyarankan minimal 3 liter per orang per hari untuk bertahan. Atau jika tidak memungkinkan membawa air dalam jumlah banyak, siapkan alat penjernih air sederhana. P3K dan obat-obatan, perlengkapan P3K dasar seperti kain kasa, perban, antiseptik, plester, serta obat-obatan pribadi yang rutin dikonsumsi. Jangan lupakan painkiller dan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Alat penerangan dan komunikasi, senter LED dengan baterai cadangan, atau bahkan senter yang bisa di-charge manual. Power bank dengan kapasitas besar. Dan yang tidak kalah penting, radio darurat AM/FM yang bisa dioperasikan manual atau bertenaga surya, karena saat blackout, jaringan internet dan seluler mungkin terganggu. Perlengkapan mandiri lainnya, korek api atau ferrorod untuk membuat api, pisau lipat atau multitool, selimut darurat termal yang ringan tapi hangat, dan masker N95 jika kualitas udara memburuk. Jangan lupa uang tunai pecahan kecil, karena transaksi elektronik bisa terhenti. Dokumen penting, fotokopi KTP, KK, surat-surat penting lainnya, bahkan bisa juga harddisk cadangan yang berisi data penting. Masukkan dalam plastik kedap air. Nah, ini dia pertanyaan besar yang mungkin ada di benak kita semua. Mengapa imbauan panic kit ini sering dikaitkan dengan skenario pemadaman listrik massal atau bahkan krisis yang lebih besar? Komjen Dharma Pongrekun, dengan latar belakangnya di BSSN, seringkali menyuarakan kekhawatiran tentang ancaman siber yang semakin nyata dan kompleks. Serangan siber bukan hanya bisa meretas data, tapi juga bisa melumpuhkan infrastruktur penting negara, termasuk sistem kelistrikan. Bayangkan jika sistem pembangkit listrik negara, PLN, kita diserang dan lumpuh, efek dominonya bisa sangat masif. Selain ancaman siber, ada juga isu-isu global dan geopolitik yang sering menjadi perhatian. Ketidakpastian ekonomi global, konflik di berbagai belahan dunia, hingga potensi bencana alam yang tidak terduga, semuanya bisa berkontribusi pada gangguan stabilitas. Dalam skenario terburuk, hal-hal ini bisa berujung pada kelangkaan pasokan, gangguan logistik, hingga pemadaman listrik yang meluas. Tentu saja, pernyataan beliau ini bersifat antisipatif dan peringatan dini.
Bukan berarti kita akan mengalami krisis besok atau lusa. Namun, sebagai masyarakat yang cerdas, kesiapsiagaan itu jauh lebih baik daripada panik saat keadaan sudah terjadi. Tapi, benarkah kondisi kelistrikan Indonesia sedang dalam bahaya besar? Untuk menjawab ini, kita perlu melihat data dan informasi dari sumber resmi. Menurut PLN, kondisi kelistrikan di Indonesia saat ini secara umum stabil dan aman. Mereka terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga keandalan pasokan listrik, mulai dari pembangunan infrastruktur baru, perawatan rutin, hingga peningkatan keamanan siber pada sistem mereka. Nah, teman-teman, kita harus jujur. Kenapa sih pernyataan Jenderal Dharma ini langsung bikin heboh dan banyak yang percaya? Jawabannya ada pada sentimen publik. Kita semua masih ingat kejadian blackout Jawa Bali tahun 2019, kan? Saat itu, ekonomi lumpuh selama berjam-jam, sinyal hilang, dan orang-orang bingung. Beliau sepertinya ingin menyentuh sisi trauma kolektif itu. Ditambah lagi, di era digital sekarang, ketergantungan kita pada listrik bukan cuma buat lampu, tapi buat dompet kita, e-wallet, pekerjaan kita, dan komunikasi kita. Begitu listrik mati, kita merasa buta dan lumpuh. Inilah yang disebut beliau sebagai ancaman terhadap kedaulatan individu. Langkah pertama adalah edukasi. Jangan mudah menelan informasi mentah-mentah. Langkah kedua, persiapan. Menyiapkan panic kit itu sebenarnya sama seperti sedia payung sebelum hujan. Kamu nggak berharap hujan turun, tapi kalau tiba-tiba badai, kamu nggak basah kuyup. Jenderal Dharma Pongrekun mungkin ingin mengingatkan bahwa di dunia yang serba digital ini, kekuatan terbesar kita adalah kemandirian. Jangan sampai kita terlalu manja dengan fasilitas, sampai lupa cara bertahan hidup paling dasar.